Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan... Halo, Assalamualaikum. Jelas-jelas dengan jelas dan tegas, ini Pak Jokowi loh, yang meluruskan sejarah, yang dengan tulus dan apa adanya membuktikan kepada khalayak publik, itu Pak Jokowi. Kenapa Ibu Mega tidak mau menyematkan nama Pak Jokowi bahwa beliau yang telah memulihkan nama Pak Soekarno, juga meluruskan sejarah dengan berterima kasih dengan Pak Prabowo. Alih-alih Ibu Mega dengan tulus hati berterima kasih kepada Pak Prabowo, saya yakin Ibu pasti ada modus dengan berterima kasih terhadap Pak Prabowo, tapi tidak dengan Pak Jokowi. Lalu Ibu berterima kasih pada Pak Prabowo, katanya meluruskan sejarah. Tapi Ibu sendiri membelokkan sejarah bahwa yang telah mengembalikan nama baik Pak Soekarno itu Pak Jokowi. Kenapa Ibu membalikan fakta? Karena ketidaksukaan Ibu terhadap Pak Jokowi. Tapi Ibu mengaburkan, Ibu membelokkan sejarah bahwa Pak Jokowi lah yang telah membalikkan nama baik Pak Soekarno. Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan kepada khalayak, bahwa jangan mengaburkan sejarah bahwa Pak Jokowi itu luar biasa. Jangan hanya sampai karena Pilpres kemarin kita membutakan mata kita bahwa Pak Jokowi lah yang telah berkorban banyak dan berkontribusi banyak terhadap PDIP. Tapi kalian menafikan itu. Fakta ketika kemarin kalah dalam Pilpres, itu hanya sebuah strategi. Itu adalah taktik. Kalau taktik tidak sinergi, tidak sinkron, apa yang mau dikata? Apa yang mau dibuat? Toh dalam konstelasi politik itu biasa berkoalisi dan bersaing. Pak Anies dulu satu kubu dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo dulu satu kubu dengan Ibu Mega. Ibu Mega pun dulu berkoalisi dengan Pak Surya Paloh. Tapi suatu saat Anies berbeda dengan Ibu Mega. Ketika itu SBY berseberangan dengan Ibu Mega. Dan berapa kali SBY Pak Prabowo bermusuhan dengan Ibu Mega. Lalu Surya Paloh tidak mau disalami oleh Ibu Mega. Hari ini Pak Jokowi disematkan sebagai pengkhianat oleh kalian. Dan sekarang dibolokkan fakta bahwa Pak Jokowi lah yang telah membalikkan nama. Tapi kalian nafikan itu. Itu loh yang saya pikir. Jangan membelokkan fakta yang sudah lurus lalu dibelokkan hanya karena hasrat politik, hanya karena ketidaksukaan terhadap figur. Boleh tidak suka, tapi jangan belokkan fakta dan sejarah bahwa Pak Jokowi sudah berkontribusi terhadap PDIP maupun nama baik Pak Soekarno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang fakta menyakitkan, tapi sampaikan walaupun itu menyedihkan. Terima kasih, Begiting. Dulu Hasto mengatakan bahwa Pak Jokowi itu meminta kepada Bu Mega untuk memperpanjang jabatannya sebagai presiden. Jadi Pak Jokowi itu minta 3 periode. Dan Bu Puan Maharani mengatakan Pak Jokowi tidak pernah meminta untuk menjadi presiden 3 periode. Nah, kemarin-kemarin ini Hasto juga menyatakan bahwa Pak Jokowi itu akan merebut kursi Ketua Umum Golkar. Lalu Pak Jokowi ini akan merebut kursi Ketua Umum PDIP. Kenapa nggak sekalian aja Pak Hasto itu Nasdem, PKB, Gerindra, PKS, PAN, Hanura, Partai Buruh. Nah, semua dari partai-partai tadi juga akan direbut ketua umumnya oleh Pak Jokowi gitu sekalian loh Pak Hasto. Dan Bu Puan Maharani mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak akan merebut kursi ketua umum PDIP. Jadi Hasto yang buat salah, Bu Puan ini yang selalu klarifikasi. Jangan-jangan nanti hubungan Hasto sama Yola yang viral itu yang disalahin juga Pak Jokowi. Sebenarnya orang yang menggebu-gebu, yang memfitnah Pak Jokowi mau merebut kursi menjadi ketua umum di PDIP itu pasti kebalikannya tuh.
pasti Hasto sendiri yang ingin menguasai PDIP dan ingin menjadi ketua umum PDIP. Saya yakin tuh. Apa ketua umum yang sekarang, Bu Megawati Soekarno Putri itu, sekarang sudah tidak pernah lihat media, tidak pernah melihat medsos gitu kali ya. Karena Bu Megawati itu sangat percaya sekali dengan omongannya Hasto, sangat percaya sekali dengan hasutannya Hasto. Kayak kemarin tuh, Pak Jokowi kan yang memulihkan nama baik Bung Karno. Dan pidatonya Bu Megawati itu mengucapkan terima kasihnya kepada Pak Prabowo. Jangan-jangan yang bikin teksnya itu Hasto. Saya yakin nih, PDIP itu di luarnya solid, tapi di dalamnya rapuh. Dan pasti ada masalah internal nih di PDIP itu sendiri. Nih, buat teman-teman semua ya, buat pendukung Pak Prabowo, pendukung Abah, pendukung Ganjar. Nah, untuk semua aja. Misalnya ya, ini semisalnya, anak Megawati itu yang terjun ke dunia politik itu kan hanya ada dua, yaitu Puan Maharani dan juga Prananda. Kalau PDIP pecah, pasti ini akan berebut kekuasaan kan antara Prananda dan Puan Maharani. Jadi kalian setuju yang mana nih? Kalau misalnya PDI ganti ketua umum, yang pertama ketua umumnya itu Puan Maharani dan sekjennya itu Pak Bambang Pacul. Pilihan yang kedua, Prananda ini menjadi ketua umum PDIP dan sekjennya itu Hasto Kristianto. Kira-kira kalau kayak begitu kalian milih yang mana? Coba komen ya. Delogo. Salam dari kita kalau. Oi, para pembenci. Kalau nak nuduh Pak Jokowi itu pakai data. Jangan asal nuduh, pakai data. Tahu tak kamu? Pik 1 itu tuh tahun 92. Tahun 1992. Waktu itu masih zaman Orba. Masih zamannya Orba. Presidennya Bapak Soeharto. Bukan Bapak Jokowi presidennya. Tapi yang disalahin Pak Jokowi. Itu pik 1. Pakai data. Pik 2. Siapa yang menandatangani? Siapa yang menandatangani? Carilah data itu. Aku nak ngomong kakek salah pula. Siapa yang menandatangani pik 2? Waktu itu Pak Jokowi belum jadi presiden. Tapi Pak Jokowi yang kamu salahkan. Membangun negara di atas negara. Kamu selalu menyalahi Pak Jokowi. Nah nih yang baru-baru. Glodok terbakar. Kamu salahin juga lah Pak Jokowi. Segala sesuatu apa kejadian Pak Jokowi yang kamu salahkan. Salah juga Pak Jokowi. Memang. Pasukan barisan sakit hati. Memang. Suko menuduh. Segala sesuatu Pak Jokowi. Dak kate yang betul dengan Pak Jokowi. Uang baik kamu ganggu. Uang baik kamu ganggu. Sekarang. Baru tahu kamu kan. Cari data. Jangan asal buat postingan. Sedikit-dikit Pak Jokowi. Sedikit-dikit Pak Jokowi. Ayam kamu mati Pak Jokowi yang disalahi. Segala sesuatu Pak Jokowi yang disalahi. Cari bahan, cari data. Dasar pembenci. Kalau tidak bisa mencari data, cari dengan Mbak Google. Segala sesuatu kamu nyalahi Pak Jokowi. Apa kata kamu? Pak Jokowi tidak bisa diseret ke pengadilan. Tidak bisa diperiksa oleh KPK. Karena KPK itu uangnya Pak Jokowi. Nah, itu kamu tuduh uangnya Pak Jokowi. Kalau diganti KPK-nya, masih juga kamu tuduh uang Pak Jokowi. Atau uang Pak Prabowo. Lah, uang tidak masalah. Uang tidak korupsi. Dipitnah, dicaci, dihujat. Datang yang bodoh ini ikut-ikutan. Ikut-ikutan membenci di sosial media. Apa udah tahu dosa kamu? Dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi. Segala sesuatu Pak Jokowi. Nyalai Pak Jokowi juga. Terus nyalai Pak Jokowi.
Presiden Cak Mano yang nak kamu pilih. Anies, tak bakalan jadi presiden Anies. Sampai kiamat Anies tak bakalan jadi presiden. Aku nak mandi dulu. Salam dari Wong Kita Galo.